Kenapa harus kita jaga sholat? Pertama, karena sholat ini adalah amal ibadah yang diwajibkan pertama kali oleh Allah setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada perintah ibadah apapun yang diperintahkan Allah yang bersifat wajib selain daripada sholat 5 waktu. Dicoba dengan baik, sehingga menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang paling utama, tidak ada yang mengalahkan. Makanya sholat itu adalah ibadah yang kedudukannya paling tinggi, tidak ada ibadah lain yang mengalahkan kedudukan sholat. Pantesan sedina diperintahkan ping 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Ini menunjukkan ibadah yang diulang-ulang sampai sedina ping 5 itu nuduhke nek salat itu amal ibadah yang paling utama. Dan la ta'tadiluha, tidak ada yang menandingi ayatu ibadatil ukhra fil Islam, ibadah apapun dalam Islam. Bahkan salat itu kunci segala sesuatu. Artinya jika orang itu mengerjakan ketaatan apapun namun dia tidak sholat, maka ibarat dia itu membangun bangunan tidak ada pondasinya. Kira-kira ambruk, nggak ada nilainya. Ini pertama. Yang kedua, sholat itu ibadah yang juga merupakan perintah Allah atas setiap orang yang beriman, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas praktek pelaksanaannya pertama kali. Awwalu man yuhasabu minan nas yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ditanyakan, dihisab gitu kan. Yang pertama kali ditanyakan pada kita besok dalam hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sing disebut sholat 5 waktu. Kalau sholatnya baik, nah, maka yang lain sudah dianggap baik. Nah, orang sholatnya baik, mesti liyane melu. Nah, sholatnya elek, sholatnya nggak baik, dicek sholat sunnah punya nggak? Tatawunya punya nggak? Kalau ternyata sholatnya tatawu orang dulu tidak punya, aja wes, wassalam. Kalau dia punya sholat sunnah, dicek sholatnya bagus, sholat sunnahnya, tambahkan ke situ. Cukup belum? Kalau belum cukup, ya tetap harus rela untuk menggenapinya dengan disudo dosane dinggonke nang neraka. Makanya jaga sholat itu dengan baik. Ini fungsi yang kedua. Kemudian sholat adalah amal ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun selama kita masih sadar. Kita ini nggak bisa sholat dengan berdiri, bisa dengan duduk. Lungguh wis ora mampu, ora tidur. Tidur iso apa? Berbaring, miring. Tidur iso apa itu? Berbaring, miring. Nek gak iso miring, melumah. Nek saya iso apa-apa, isane mung isyarat. Nek wis ora sadar, istilah kewajibannya sholat. Apa meneh wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka tidak sholat tapi disolatkan terus bari dikuburkan. Ini maka perhatikan baik-baik. Jadi sholat itu dalam keadaan apapun gak boleh ditinggalkan. Tidak ada alasan satupun yang kita boleh meninggalkan sholat. Keturunan, sapa sing keturunan sholate nek wis tangi. Nah, sadar ya Allah urung sholat, maka segera ambil air wudu. Kalau dia junub ya segera mandi, kemudian segera sholat. Meskipun jam 9 subuh ora krungu adzan. Musuhnya dingin, tangi-tangi jam 9 awan. Maka Anda sholat subuh jam 9 siang itu karena Anda adalah uzur, Anda lupa, Anda tidak bangun, mungkin begitu. Anda boleh dan tidak berdosa. Nah, kadang-kadang malah, waduh, bacot, sisan alhamdulillah. Ora iso. Sapa sing lali, saya juga pernah ngalami. Nah, saya itu biasanya kalau dipetuk orang keluar kota itu adalah badang isya, kebetulan dipetuk itu badang maghrib. Sama tempat jam 9, saya langsung naik podong ngisi pengajian. Pulang sudah, tidur jam 3 itu saya merasa kurang nyaman. Ada apa? Astagfirullahaladzim, saya belum sholat isya. Tapi ini masih masuk waktu ini. Saya akhirnya sholat isya itu jam 3. Saya urungnya tahajud, saya sholat isya dulu. Kenapa?
apa? Lupa. Jadi seandainya ada orang lupa belum sholat, maka ketika dia ingat, itu dia sholatnya. Ini. Selama kita masih sadar, maka sholatlah dengan keadaan seperti apa adanya. Dengan cara apapun kita mampu, kita bisa mengerjakan sholat. Inilah bukti sholat tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Niko. Maka jaga dengan baik. Dan sholat adalah ibadah yang dipadukan dengan cara yang istimewa. Tidak ada yang lain cara seperti itu. Peristiwanya Isra Mi'raj. Dan sampai Nabi ditampakkan beberapa macam siksa yang ditimpakan oleh orang-orang di dalam neraka. Di antara ada orang yang memukul-mukul kepalanya sampai benjut, bahasa Jawa itu. Sampai remuk. Kemudian dia dipulihkan kembali, pukul lagi sampai hancur kembali, pukul lagi sampai remuk kembali. Nabi bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, ini siapa? Ini loh dosane wong sing ora njaga salate. Dosane wong sing ora nindakake salat." Terus kaya ngopo? Sing ra njaga salate kena kepruk seperti itu. Karena malah ora salat. Kalau enggak salat berarti disebut dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga salat kita dengan baik. Allah menjanjikan bagi orang salatnya baik dengan banyak keutamaan. Siapa yang menjaga sholat dengan sungguh-sungguh, Allah berikan kepada mereka, kata Sayyidina Utsman, itu 9 keutamaan. Siji, nurul wajhi, wajahnya akan dicerahkan oleh Allah, dunia dan akhirat. Orang yang jaga sholat, wajahnya itu akan digembirakan, akan dicerahkan dunia dan akhirat. Dengan apa? Nah, lihat apa? Insya Allah nggak akan susah. Wajahnya nggak ada tanda-tanda kesusahan. Kan ada orang itu randit sithikne wis bingung gelisah. Tapi wong sing salat itu tenang dia. Kenapa? Sebentar lagi dia akan dapat uang, yakin kepada Allah. Putus cinta gelisah. Justru malah orang yang salat melajeng, kenapa? Akan dapat ganti yang lebih cantik dan lebih setia. Bina wong ra salat ceblok ke apartemen. Sapa wingi? Amalia sapa kemarin itu. Katanya jatuh dari apartemen itu. Menjatuhkan apa jatuh tidak tahu, Allah alam. Yang jelas orang sholat akan jauh dari sifat-sifat yang buruk. Kedua, orang yang menjaga sholatnya akan diberi namanya cahaya hati. Hatinya akan tentrem. Kenapa? Ketemu dengan Allah 5 kali. Dia yakin dengan janjinya Allah. Dia yakin dengan apa yang akan diberikan Allah kepada mereka. Tentrem. Dia bisa tawakal, pasrah kepada Allah. Dia merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Dia merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan melindunginya. Maka dia hatinya jadi tenang. Karena di dalam ada zikir pada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Nah wong ki nek salate jejeg itu mesti atine tenang. Ora kemrungsung, ora gelisah, ora bingung. Tinggal pacar ya alhamdulillahirabbil alamin gitu. Karena akan dapatnya lebih baik. Tinggal mati bojone ya alhamdulillahirabbil alamin. Summa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab sapa wong ditinggal mati kena musibah dia masih ingat nikmatnya Allah dan dia mengucapkan istirja setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan membangunkan sebuah tempat dalam surga namanya adalah Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini. Yang ketiga apa? Tahrusuhul malaikah. Allah akan datangkan kepadanya penjaga. Allah akan jaga dia dengan penjagaan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menaunginya, memberinya petunjuk, mengamankannya, dijauhkan dari keburukan, dekatkan dengan kebaikan-kebaikan. Itu penjagaan malaikat. Bahkan tidak sedikit cerita orang yang dijaga oleh malaikat. Kenapa? Ada orang yang hendak membunuh, gak jadi. Kenapa? Rumongso sekarang matanya itu enak penjaganya. Kata nggak merasa orang yang sholat itu. Itulah mungkin bentuk penjagaan malaikat atas orang yang tidak dibunuh, gak jadi terbunuh. Karena apa? Sing mateni iki rumongsane ana sing ngawal cacahe 5. Karena salate mau ping pira? Ping 5. Ini berikutnya, orang yang sholat ini akan ditemani sok nek mati dengan teman yang bagus. Namanya siapa? Teman yang saleh. Karena sholatnya anisul qabri, maka akan menjadi teman di dalam kubur, menjadi namanya penenang kubur. Kalau nek salate jejeg sok nek mati nang kuburane tenang.
Kubur itu bukan kuburan, tapi ada alam namanya alam kubur, alam yang lain. Nek sing mendem mati jenenge kuburan, neng alam kubur itu gaib. Di sana akan dimuliakan orang yang jaga sholat. Berikutnya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala akan beratkan timbangan kebaikannya. Sebaik-baik amal itu sholat. Sholat itu tanpa modal. Ora sah nganggo duit, ora sah nganggo tenaga sing abot-abot. Sholat itu semua orang saking bisa. Dan ternyata adalah i'lamu ya ibn Adam, inna khiyara amalkum sholat. Sebaik-baik amalmu itu adalah sholat. Maka cara sholat. Bahkan sapa sing sholate jejeg orang sing maju orang mung sunah, maka katakan Nabi itu pernah mengatakan pada surah namanya Rabi'ah. Ya Rabi'ah, kamu tanya padaku. Ya tanya ya Rasulullah, bagaimana kula niku carane ben besok saya bisa menemani panjenengan di dalam surga. Wajib Nabi, fa inni ala nafsika bika satu sujud, maka bantulah aku dengan dirimu untuk memperbanyak sujud. Artinya kon mokahne sholat. Selain yang fardu kita jaga pula yang sunnah. Selain yang fardu jaga rawatibnya. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, namanya sholat sunnah fajar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Anda salat sebelum subuh 2 rakaat, namanya salat sunnah fajar ini atau qabla subuh sama, maka diberikan Allah pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Neng wong sing paling rugi wong sing ora tau salat sunnah saat durung subuh. Neng wong sing ngajak salat sunnah sebelum subuh, itu wong sing paling sugih. Dhewe ngungkuli sugih Bill Gates ping 5. Ping 10 bahkan. Lah tiap hari salatnya. Ini kan. Nah, bahkan tidak ada sholat sunnah yang begitu kuat Nabi menjaganya kecuali sholat sunnah sebelum subuh. Bahkan Nabi itu pernah kesiangan sampai jam 9 atau lebih gitu, belum sholat subuh. Maka beliau pun sebelum sholat subuh memerintah para sahabat juga untuk menegakkan sholat sunnah sebelum subuhnya. Kemudian berikutnya apa? 2 rakaat muakkad sebelum zuhur dan juga 2 ghair muakkad sebelum zuhur. Nah, dihitung 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 4 setelah zuhur. Kerjakan itu. Nek ora sempat sholat bengi gitu kan. Nah, sing senilai sholat bengi itu kok sholat qobliyah sebelum zuhur petang rakaat dan ba'diyah ba'da zuhur petang rakaat. Itu wis meh ibaratnya timbangannya mau dengan sholat malam. Yang ditinggalkan. Kesel justru obatnya kesel itu sholat. Apa iya? Coba wae. Nek sampean jenengan kula anu khusuk nindakake salat, maka diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salat 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla asri. Siapa yang menjaga salat sunnah sebelum asar 4 rakaat, Allah akan kasihi, Allah akan sayangi. Cukup apa? Terus kalau mau sebelum maghrib 2, shallu qabla maghrib, shallu qabla maghrib. Salat maghrib 5 saat, salato, saurunge maghrib 2 rakaat nek gelem. Kemudian ba'da maghrib 2. Nek iso nek sing nang masjid digo mulih, salate ning omah 2 rakaat. Kemudian likuli adzan lain salatun qabla juga ada. Setiap antara 2 adzan itu ada salat sunnah. Nek gelem sebelum isya 2 rakaat. Kemudian setelah itu ba'da isya kita kerjakan 2 rakaat tapi nek gelem petang rakaat. Masyaallah. Iki caranya dhewe besok nek nawar Kanjeng Nabi. Itu njaga salat sunnah namanya tatawuan. Ini. Nah, insyaallah kalau kita jaga dengan baik, kita akan dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya. Maka jangan sampai kita kemudian melalaikannya. Tapi mari kita jaga dengan seutama-utamanya. Terus, berikutnya apa kata Allah? Salat itu seandainya orang mungkin punya dosa, kalau dia masih salat seisot ditokne saka neraka. Mlebokne surga seisot ngetokne saka neraka. Berikutnya apa? Orang-orang yang menjaga salatnya dengan baik, maka akan disehatkan badannya oleh Allah. Ora mung badane tok sing sehat, tapi wa'afiatan dan juga ruhnya juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang menjaga sholat dengan sungguh-sungguh, maka akan banyak mendapatkan rahmat dan banyak kebaikan karena dia
termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki dihafalke ya. Jangan sampai ndak hafal. Ustaz rekam kene